Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Rizal dengan NIM 204105020084 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas AS3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam perusahaan. Yang pertama, pengertian dari perusahaan. Menurut Bartwal, perusahaan merupakan sebuah organisasi milik seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif maupun aktivitas lain yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu stakeholders. Stakeholders yaitu pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan yang terdiri dari para pemegang saham atau pemilik, manajemen pemasok, dan pelanggan. Berikutnya yakni tujuan dari perusahaan. Tujuan perusahaan dibagi menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan perusahaan lainnya. Yang pertama, tujuan umum, yakni maksimasi laba, maksimasi penjualan, maksimasi pertumbuhan, maksimasi nilai perusahaan, dan motivasi manajerial. Tujuan secara spesifik dapat membantu kegiatan operasional perusahaan dalam memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menarik pelanggan, membantu investor, pemegang saham, dan kreditur dalam membuat keputusan terkait permodalan perusahaan dan memudahkan evaluasi kinerja. Berikutnya, tujuan perusahaan lainnya, yakni tujuan berbasis produksi, tujuan berbasis inventory, dan tujuan penguasaan pangsa pasar. Yang kedua, teori dalam perusahaan. Kantarillis dalam bukunya Theories of Firm menyatakan ada 4 teori utama, yaitu teori neoklasik perusahaan. Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi atau The Human Relation Movement. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Selanjutnya, teori biaya transaksi. Teori ekonomi biaya transaksi merupakan teori ekonomi yang menganalisa sejumlah alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks di mana pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagi mekanisme aturan pertukaran. Selanjutnya, teori prinsipal agent. Pada agensi teori yang disebut prinsipal merupakan pihak yang memberikan perintah, mengawasi, memberikan penilaian, dan masukan atas tugas yang dilakukan oleh agen. Sedangkan yang dimaksud dengan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai kehendak prinsipal. Selanjutnya, teori evaluasi perusahaan. Teori evolusi perusahaan adalah pandangan bahwa kelangsungan hidup perusahaan adalah proses evolusi. Karena informasi yang terbatas dan rasionalitas yang terbatas, perusahaan tidak dapat dengan sengaja memilih strategi yang menjamin kelangsungan hidup. Lipzinski et al. Mengklasifikasikan teori industri berdasarkan perkembangannya. Yang pertama yaitu teori neoklasik perusahaan. Teori neoklasik perusahaan berasumsi bahwa perusahaan merupakan sekumpulan elemen-elemen individu yang rasional. Perusahaan tempat alokasi sumber daya dan pengorganisasian proses produksi dalam rangka kepuasan konsumen dan maksimasi profit. Teori ini menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat imajiner namun logis serta membangun prinsip maksimasi profit, di mana profit akan mencapai tingkat maksimum ketika pendapatan marginal atau tambahan pendapatan untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi sama dengan biaya marginal, atau tambahan biaya untuk setiap produksi tambahan atau biaya untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi. Teori ini dapat digunakan untuk melakukan analisis terkait struktur pasar, regulasi, strategi harga, hambatan masuk pasar, dan economies of scale dan economies of scope serta pemilihan portofolio aset yang optimum. Kelemahan dari teori neoklasik menurut Lipzinski yaitu tujuan dari organisasi, ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi, kompleksitas organisasional, dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, teori manajerial. Menurut Lipzinski et al. Ada 2 alasan manajer memprioritaskan penjualan, yakni penjual dianggap sebagai indikator yang umum
dan pertama kali diperhatikan untuk mengindikasikan baik buruknya kinerja perusahaan dan penjualan memiliki hubungan yang dekat dengan remunerasi kekuatan, pengaruh dan status manajer. Yang ketiga, teori perilaku perusahaan. Dirintis oleh Sayret of Mars, teori ini menekankan pada proses pengambilan keputusan pada struktur organisasi perusahaan. Teori ini didasarkan pada observasi terhadap perilaku aktual dari aktor atau individu dan kelompok yang terkait dengan perusahaan. Teori ini melihat bahwa setiap proses pengambilan keputusan dalam perusahaan terjadi dalam kondisi yang tidak pasti dan terdapat fenomena bounded rationality, di mana faktor setiap aktor terlibat dalam proses pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang sempurna tentang setiap aspek dalam perusahaan dan lingkungan operasi perusahaan. Yang keempat, teori pendekatan biaya transaksi dipelopori oleh Ronald Coase berawal dari adanya observasi bahwa banyak keputusan alokasi sumber daya dalam operasi perusahaan tidak dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme harga atau pasar. Sumber daya cenderung mengalir ke wilayah yang menawarkan harga tertinggi. Hal ini mendorong tingginya biaya transaksi. Yang kelima, teori evolusi perusahaan. Teori ini menekankan pada kapabilitas dan proses produksi serta pentingnya inovasi proses dan produk untuk mendorong kinerja perusahaan dan selanjutnya perusahaan. Sumber daya perusahaan dan selanjutnya perusahaan. Sumber daya perusahaan dibagi menjadi 4, yakni sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Yang keenam, teori strategik perusahaan. Menurut Phelan dan Lewis dalam Lipzinski et al., teori strategik perusahaan terutama membahas pandangan bahwa daya saing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya, batasan operasi perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk bertindak secara tepat dalam keterbatasan informasi atau bounded rationality perusahaan. Yang ketujuh, teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa perusahaan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses produksi dan pengetahuan merupakan faktor yang paling penting bagi sumber daya perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan sebagai jenis aset yang strategis harus dikoordinasikan untuk mencapai tingkat penggunaan yang optimal. Pengetahuan dibagi dua, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Selanjutnya yaitu kendala operasi pada perusahaan, yaitu kendala pasar, kendala sumber daya, kendala bahan baku, kendala pemasok, kendala finansial, kendala kompetensi, kendala kebijakan, dan yang terakhir kendala kebijakan. Dan yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan mengenai apakah model neoklasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan. Jawabannya, teori neoklasik cukup memadai untuk menganalisis pembuatan keputusan pada perusahaan karena teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Teori ini merefleksikan perhatian lebih besar terhadap hubungan sosial di lingkungan kerja dan lebih menekankan harmoni kelompok sebagai tujuan organisasi yang paling utama. Dengan kata lain, teori neoklasik mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.